Imam Prawoto itu bukan anaknya Pak Panji Gumilang ya? Bukan, itu salah satu dulu awal-awalnya salah satu pendiri. Saya nggak tahu persis ceritanya bagaimana, pokoknya akhirnya mereka ribut, ya, saling urusan polisi. Oke. Barusan saya nonton ini berita update dari si Mahfud MD. Kelihatannya memang si Panji Gumilang ini mau Pidanakan. terus diperdatakan juga Pak Paul. Jadi si Mahfud ini mau nyita tanah. Tadi kan tanahnya itu kan ada banyak tuh, atas nama istrinya, atas nama anaknya, atas nama si Panji Gumilang. Terus masalah pencucian uang, katanya saya juga nggak ngerti pencucian uang dari mana gitu ya. Ada sekian ratus rekening gitu. Jadi kelihatannya ini negara ya sangat otoriter ya kalau begini ya. Saya nggak peduli ini memang ini kelakuannya si Mahfud MD sama Maruf Amin, tapi kan sebenarnya Jokowi kan dia punya kekuasaan lebih ya. Kalau memang dia pro Al Zaitun gitu, atau maksudnya adalah pro kebinekaan dan lebih moderat gitu ya, ingin menjadikan Islam lebih moderat gitu, seharusnya ya Pak Jokowi ikut campur cawe-cawe gitu urusan Al Zaitun ini, gak hanya lepas tangan ke si Mahfud sama si Maruf Amin aja gitu kan. Sekarang kan jadinya kan udah 99% si Panji Gumilang itu mau dimasukin ke penjara, dan target utamanya sebenarnya bukan itu. Targetnya adalah si Panji Gumilang ini mau dilepaskan dari Al Zaitun gitu, baik dari organisasi maupun dari segi harta, mau dimiskinkan gitu loh Pak, seolah-olah kalau saya lihat ya. Kecuali kalau sampai si Panji Gumilangnya mungkin menurut istilahnya si MUI itu kembali ke jalan yang benar lah, kasarnya gitu kan, yang menghentikan ngakui salah mengenai Advent Shalom. Oh bukan Pak, baginya MUI itu ke jalan yang benar itu artinya suruh bakar gereja Pak. Ya itu tujuan utamanya memang. Iya, suruh benci sama Kristen Pak. Islamnya MUI itu benci sama agama lain. Kalau Islamnya Panji Gumilang itu disuruh mencintai agama lain Pak. Ya itu maksud saya Pak Paul. Jadi memang si MUI ini memang udah lebih, secara de facto ini udah lebih, kekuasaannya lebih dari presiden kalau begini ya Pak Paul ya. Iya, presidennya takut sama MUI. Terima kasih Pastor, juga teman-teman yang lain, Salam. Ya, ini pembahasan kita ini selalu didasari oleh kepedulian kita terhadap kemanusiaan dan persatuan Indonesia. Ya, jadi kalau tadi Pastor bilang memprovokasi Galarua, tapi kan bercanda ya, diprovokasi tanpa diprovokasi juga. Kalau memang itu menyangkut kemanusiaan dan masalah persatuan Indonesia, Galarua itu akan tampil gitu. Ya, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian, saya juga informasikan begini, tanggal 7 kita ke Al Zaitun setelah melalui proses pada hari tanggal 5. Tanggal 5 kita minta tolong seorang teman, mantan wartawan senior di Jakarta dan sudah kenal baik dengan Panji Gumilang sejak 20 tahun yang lalu. Ya, jadi bukan kemarin dikenal, 20 tahun yang lalu. Jadi seperti biasa kalau kita mengecek kebenaran suatu berita, kita langsung turun ke lapangan, cek on the spot. Tentu kita sudah punya bahan ya cerita tentang Panji Gumilang ini dari berbagai sumber lah. Ada yang pro, ada yang kontra, termasuk wakil presiden. Yaitu sangat bagaimana supaya ini Al Zaitun bubar gitu ya. Sekelas wakil presiden mengurusi hal-hal begini itu sesuatu yang menjadi tanda tanya besar di pikiran kita, ini ada apa gitu kan. Nah, oleh karena ada apa, jangan kita percaya katanya, maka saya minta tolong kepada Provinsi Manulang ya untuk bisa berkunjung ke sana. Nah, jadi kita berkirim surat lah pada tanggal 5
pada tanggal 5 sore. Kemudian tanggal 6 malam kita mendapat jawaban dari sekretarisnya beliau Panji Gumilang, oke, beliau bersedia menerima kami pada hari Jumat, ya. Pada hari Jumat setelah selesai sholat Jumat. Nah, gitu. Jadi kita berangkat pagi dari Jakarta, tiba di sana jam-jam 11 siang. Nah, sambil jam 10 lah kita tiba di sana. Nah, sambil sholat ini selesai dan sambil menunggu beliau ada tamu juga, maka kami keliling on the spot semuanya. Keliling melihat fakta di lapangan, bagaimana sistem pendidikannya, kurikulum apa yang dipakai, kan gitu, apakah kurikulum yang dibikin-bikin atau kurikulum yang sesuai dengan yang disusun oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kita lihat itu semua apa sih visi dan misi daripada tujuan daripada Al Zaitun itu dijelaskan di situ semua. Itu adalah visinya untuk menciptakan manusia yang cinta damai, damai dan toleran. Tertulis itu. Nah, kemudian juga adalah mendidik manusia menjadi yang sehat, cerdas dan mandiri. Nah, jadi mereka itu mendidik para santri ini supaya nanti bisa beradaptasi pada zamannya dan di lingkungannya. Itu yang mereka bekali. Jadi basicnya atau dasarnya adalah kurikulum sesuai dengan Sisdiknas, tetapi muatan lokalnya mereka perbanyak. Nah, kita dibawa keliling, kita lihat juga di situ bagaimana pertanian, ya, kita lihat juga bagaimana pengolahan gabah kering menjadi beras, bagaimana juga mereka menerapkan prinsip-prinsip Yusuf yang di Mesir, bagaimana menghadapi musim pangan, ya, supaya cukup pangan di dalam musim yang musim kering lah istilahnya. Mereka ada silo yang menampung kurang lebih silo yang bisa atau buffer stock, ya, gabah kering itu untuk mencukupi kebutuhan mereka 6 bulan atau 1 tahun itu beras, karena semua santri itu dikasih makan 3 kali 1 hari. Nah, kita juga melihat bagaimana di situ sistem pemotongan pemeliharaan ayam, kemudian pemotongan ayam yang sangat higienis dan sangat otomatis gitu, ya. Ya, otomatis, bagaimana juga mereka memotong ternak yang tidak menggelepar-gelepar. Kemudian ada juga di sana cold storage. Ya, cold storage di mana di situ kita lihat ada baby tuna. Ya, baby tuna katanya itu dari Laut Arafuru. Itulah mereka kapal itu. Kapal. Jadi kita diberi kesempatan melihat kesemuanya, termasuk bagaimana ini para santri menginap di mana, kemudian makan di mana. Mereka itu makan 3 kali 1 hari, Pak. Jadi kalau per orang itu 1/4 kilo beras 1 hari, maka 1/4 dikali 8.000 santri, berarti 2 ton beras harus mereka masak itu 1 hari. 2 ton. Lah, kalau 2 ton masak beras di mana? Kita lihat dapur umumnya memang luar biasa gitu, ya. Juga mereka membuat gula aren, gula putih yang semuanya organik. Nah, kita lihat juga di situ bagaimana mereka menanam jati untuk kebutuhan mereka. Juga ada bengkel yang sangat besar. Jadi cerita mengenai mereka bercerita perolehan lahan itu. Perolehan lahan itu sejarahnya mereka tidak gampang dan memang beli tidak sekaligus. Begitu beli tanam jati sebagai pertanda. Nah, akhirnya kami dibawa ke Masjid Al Zaitun yang besar itu. Nah, di situ sudah berkumpul masyarakat dari luar Al Zaitun, ada dari Cirebon, ada dari daerah-daerah sekitar situ. Maka kita wawancarai mereka, apa manfaatnya yang dirasakan dengan adanya Al Zaitun di sini. Wah, terima kasih Pak, kami ini membawa barokah bagi kami, ya, warga. Ini saya wawancarai, nggak ada loh orang Al Zaitun di situ. Saya pribadi sama beberapa wartawan. Kami berterima kasih. Bapak dari mana? Dari desa sekitar sini. Untuk apa datang ke sini? Adalah untuk Kliwon.
ya Jumat Kliwon, katanya Kliwon setiap bulan begitu. Mereka berdatangan semuanya juga dari Cirebon, kita tanya terima kasih untuk ini ada Al Zaitun di sini, gitu kan. Jadi ini fakta-fakta yang kita temukan di sana. Kemudian pada malam harinya kita dijamu oleh Panji Gumilang dan kita adakan wawancara, kita tanya. Ya kita tanya masalah NII, siapa yang bilang NII katanya. Jangan tanya itu, kita di sini coba ada Pancasila, menyanyikan Indonesia Raya 3 stansa. Kenapa 3 stansa? Bukan 1 stansa, bukan 2 stansa. Harus 3 stansa. Nah, saya bilang ini juga Galarua 3 stansa Pak. Saya kasih profil sama anggaran dasar. Wah bagus ini, berarti kita sejalan. Nah jadi atas dasar fakta-fakta yang kita temukan di sana, bahwa apa yang disampaikan di berbagai informasi dari luar itu adalah kebohongan, ya, kebohongan. Walaupun tidak percaya dibilang kita membela si Al Zaitun, ya, tapi kita tidak masalah itu. Nah, lantas kita juga bertanya bagaimana dengan apa namanya itu, misalnya ada santri, ya, ada santri. Itu kalau santri di situ SD itu tidak boleh pakai jilbab. Loh, kenapa nggak boleh? Apakah ini tidak menjadi sasaran kritik? Ya nggak apa-apa. Dia bilang kalau pakai jilbab SD di sana, yang masih SD itu kupingnya itu pendengarannya terganggu. Tetapi kalau sudah SMP, silakan. Ya, kalau sudah SMP silakan pakai jilbab, tidak dilarang itu. Kemudian kita tanya juga masalah Hafizus Salum. Apa yang salah dengan Hafizus Salum rupanya? Apa yang salah? Kan nggak ada yang salah. Kalau saya misalnya menyanyikan lagu Hafizus Salum itu kan salam sejahtera, bagi apa yang salah? Nah, jadi kita berkesimpulan bahwa memang Panji Gumilang ini ya, yang luas lahannya itu kurang lebih 1.600 hektar. Fasilitas listrik di sana luar biasa. Nah, sebelum saya bicara yang lain, saya tanya, Pak, listriknya ini dari mana ini? Dari PLN. Loh, kalau semua dipakai listrik, ada pabrik, ada dapur masak, semua pakai listrik, ada cold storage, ada pemotongan ayam, ada pemotongan hewan, ada macam-macam. Bayar berapa nih Pak per bulan ini? Ya kurang lebih bisa 400 juta lah katanya. Waduh, 400 juta loh hanya untuk bayar PLN. Dan tapi kok nggak ada kabel-kabelnya di sini kita lihat, memang semua kabel di bawah tanah. Ya. Dan di sana juga Panji Gumilang itu sedang membuat suatu percobaan penanaman padi yang dari Jepang itu yang paling mahal itu. Itu adalah percobaan beliau dan kelihatannya berhasil ya. Nah, ini Pak Santi Amer ini. Ya udah kita skip dulu. iPhone. Salam Pak Paul. Salam. Semuanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mengikuti ya yang dari kemarin Pak Santi Amer, terus sekarang Pak Paul. Saya mau tanya itu Imam Prawoto itu bukan anaknya Pak Panji Gumilang ya? Bukan, itu salah satu dulu awal-awalnya salah satu pendiri. Saya nggak tahu persis ceritanya bagaimana, pokoknya akhirnya mereka ribut, ya, saling urusan polisi. Oke. Barusan saya nonton ini berita update dari si Mahfud MD. Kelihatannya memang si Panji Gumilang ini mau Pidanakan. terus diperdatakan juga Pak Paul. Jadi si Mahfud ini mau nyita tanah. Tadi kan tanahnya itu kan ada banyak tuh, atas nama istrinya, atas nama anaknya, atas nama si Panji Gumilang. Terus masalah pencucian uang, katanya saya juga nggak ngerti pencucian uang dari mana gitu ya. Ada sekian ratus rekening gitu. Jadi kelihatannya ini negara ya sangat otoriter ya kalau begini ya. Saya nggak peduli ini memang ini kelakuannya si Mahfud MD sama Maruf Amin, tapi kan sebenarnya Jokowi kan dia punya kekuasaan lebih ya. Kalau memang dia pro Al Zaitun gitu, atau maksudnya adalah pro kebinekaan dan lebih moderat gitu ya, ingin menjadikan Islam lebih moderat gitu, seharusnya ya Pak Jokowi ikut campur cawe-cawe gitu urusan Al Zaitun ini, gak hanya lepas tangan ke si Mahfud sama si
Ma'ruf Amin aja gitu kan. Sekarang kan jadinya kan udah 99% si Panji Gumilang itu mau dimasukin ke penjara, dan target utamanya sebenarnya bukan itu. Targetnya adalah si Panji Gumilang ini mau dilepaskan dari Al Zaitun gitu. Baik dari organisasi maupun dari segi harta mau dimiskinkan gitu loh Pak, seolah-olah kalau saya lihat ya. Kecuali kalau sampai si Panji Gumilangnya mungkin menurut istilahnya si MUI itu kembali ke jalan yang benar lah, kasarnya gitu kan, yang menghentikan ngakui salah mengenai Afenus Shalom. Oh bukan Pak, baginya MUI itu ke jalan yang benar itu artinya suruh bakar gereja Pak. Ya itu tujuan utamanya memang. Iya, suruh benci sama Kristen Pak. Islamnya MUI itu benci sama agama lain. Kalau Islamnya Panji Gumilang itu disuruh mencintai agama lain Pak. Ya itu maksud saya Pak Paul. Jadi memang si MUI ini memang udah lebih, secara de facto ini udah lebih, kekuasaannya lebih dari presiden kalau begini ya Pak Paul ya. Iya, presidennya takut sama MUI. Nah, justru lebihin DPR itu Pak, MUI Pak. Ini Indonesia ini udah benar-benar negara khilafah sih kalau menurut saya Pak Paul. Udah negara khilafah. Pokoknya semenjak Soekarno wafat dan Gus Dur wafat, itu kita ini ya suka nggak suka, terutama rakyat Indonesia, ya seakan-akan diarahkan oleh MUI semuanya gitu loh, ya kan? Kalau memang ada hal-hal yang berbeda pendapat dengan keinginan MUI, langsung didiskriminasi, dibully, dan kalau berani kayak si Panji Gumilang, dihabisin itu kan. Kakek masuk penjara, si Saifuddin dikejar-kejar gitu kan, sampai kabur, ya kan. Termasuk juga mungkin Pak Paul ya kan. Jadi menurut saya memang ya kita semua harus berani menyatakan pendapat kita ya. Pendapat kita ya. Kalau misalnya kita diam-diam aja begini Pak Paul, ya udah secara nggak sadar kita ya gini-gini aja gitu Pak Paul. Seorang Indonesia ya mau nggak mau jadi ngikutin keinginan MUI semua ya. Udah ngikutin cara-cara Islam lah, tanda kutipnya seperti itu Pak Paul. Jadi Islamisasi itu udah hampir 100% jadinya Pak Paul. Meskipun ada orang yang beribadah ke gereja, ada orang yang mungkin ke wihara atau ke pura gitu ya, tapi secara politik tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Hanya dibatasi hanya ya beribadah ke Tuhannya gitu kan. Ya, kita tidak bisa memiliki kekuasaan atau kewenangan lebih gitu. Ya kan? Dan suka nggak suka ini ya sampai kapanpun Pak Paul, kecuali kalau memang ada pemimpin yang berani ya, seperti Gus Dur atau Soekarno, yang dia berani pasang badan, dia punya keinginan dan memang siap harus berkorban gitu. Kalau enggak ya udah, akhirnya yang orang-orang yang tampil berbeda itu ya ini Pak Paul, lama-lama ya habis gitu ya. Gitu. Itu yang 300 ayat itu yang dari Saifuddin, gimana kabarnya itu ya Pak Paul ya? Nggak tahu. Ya, kalau nah, kita bahas ini sih, kita bahas Panji Gumilang aja ya. Oke, Gajah Mada lanjut. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,